Assalamualaikum, sudah Oke, kumpul semua? Waalaikumsalam Ibu. Waalaikumsalam Sudah. warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak Ibu? Selamat Idul Adha ya. Alhamdulillah Selamat baik sehat. sudah. berlebaran. Sama-sama Ibu. Sama-sama. Oke, hmm, minggu kemarin kita nggak ketemuan karena saya sakit tenggorokan ya, dan suara saya hilang. Alhamdulillah sekarang sudah lebih baik. Hari ini materi kita adalah bangun ruang sisi datar. Sebenarnya materi kita itu ada bangun ruang sisi datar dan juga bangun ruang sisi lengkung. Sebelum kita mulai, kita absen terlebih dahulu ya. Yang tidak bisa absen pakai barcode nggak apa-apa, nanti absennya manual. Bentar, saya share dulu link absennya. Sudah terlihat? Belum. Belum Bu, masih loading. Oke, sudah kelihatan? Sudah Bu. Sudah Ya, Ibu. Bu. Oke, silahkan absen terlebih dahulu ya. Maaf, Bu. Enggak valid katanya, Bu. Hmm? Diulang Ada lagi yang Bu Ida, diulang Bu. Ulang Bu Ida. Bu, bisa diulang. Alhamdulillah sudah, Bu. oke? Udah semua? Ya, Bu. Ada yang belum? Saya belum Bu, karena nggak pakai barcode Belum Bu, Bu, pakai HP. lagi Oke, buka laptop. Izin Bu, Heru Susanto belum Bu? Nggak bisa absen pakai ya, barcode nih Bu. nanti manual ya, yang nggak bisa. Iya, iya Bu. Terima kasih.
Oke, sudah ya, si absen manual ya. Saya refresh dulu. Teman-teman, saya panggil manual. Tolong standby ya. Andriansyah, Sudah keluar, Bu. Mengundurkan sudah diri, keluar. Bu. Oke, Karmawati. Hadir, Bu. Oke. Sudarmaji, mundur juga ya ini. Mundur, Bu. Terus juga, Bu. Oke. Heru Susanto. Hadir, Bu. Siap hadir. Oke. Ramadhani. Hadir, Bu. Oke. Aris Hadir. Aris Kusma. Hadir, Bu. Hadir. Oke. Oke, sudah semua ya. Sebelum kita mulai, teman-teman baca Quran dulu ya. Siapa yang akan mewakili? Silahkan. Siapa? Ayo, volunteer baca Al-Quran. Ya, Bu Yuni. Pak Mustahidi ya, silakan. Yo Pak, surat apa aja bebas. Ada apa nih? Alilas ya. Oh, Pak Haidir ya? Siapa sih Pak Haidir? Ya, Pak Edir. Pak Ayo, Edir. Mustahidi katanya. Oh, Pak Mustahidi. Ya, Bu. Enggak, Pak Bos. Hah? Ah, udahlah, saya baca lah. Oh, Pak Hakim ya. Ngantuk lah. Oh, Silakan. lagi lagi mau buka dari itu udah. 2 ayat, 3 ayat cukup, Ibu. 5 ayat. 5 ayat. Oke. A'udzubillahi Surat apa? minasyaitonir. Surat An-Nisa, Bu. Oke, kita menyimak bersama-sama. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها وزوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وآتوا اليتامى أموالهم ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم إنه كان حوبا كبيرا وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث وأرباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا تعولوا وآتوا النساء الصدقات لأولئهن نحلة فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريا ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما وارزقوهم فيها واخسوهم وقولوا لهم قولا معروفا صدق الله العظيم. Baik, terima kasih Pak Hakim. Sama-sama. Oke, teman-teman kita mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, suara saya terdengar jelas? Dengar, Bu. Jelas, Bu, kedengaran. Oke,
Hari ini kita akan belajar dulu terkait materi bangun ruang sisi datar. Jadi setelah UTS itu kita akan masuk ke materi bangun ruang. Bangun ruang itu terdiri dari dua jenis, yaitu bangun ruang sisi datar dan bangun ruang sisi lengkung. Untuk bangun ruang sisi datar yang akan kita pelajari yaitu kubus, balok, prisma, dan limas. Kemudian untuk bangun ruang sisi lengkung yang akan kita pelajari itu ada kerucut, tabung, dan bola. Maaf itu suaranya jadi double. Oke, sebentar. Saya akan share. Sebentar ini kok error ya? Nggak bisa share ya ini. Apa ini? Maaf, ini saya mungkin keluar sebentar ya. Nanti saya masuk lagi. Oke, Bu. Ya, Bu. Ini saya nggak bisa share Bu. screen. Siap, Oke, Bu. Zoom tidak merespon. Nggak usah keluar. Ini saya coba ulang kembali ya. Mau share ini file kok nggak bisa. Oke, sudah bisa. Kelihatan nggak? Belum, Bu. Belum, Bu. Belum. Belum, Bu. Ah, itu Ah, udah. udah Udah, lama. Bu. Oke, udah, Bu. Nah, sebelum masuk ke PPT, kita ke materi yang ada di file dulu. Jadi teman-teman, bangun ruang sisi datar, ini kan kita mau mempelajari bangun ruang sisi datar ya. Sebenarnya ada di sekitar kita banyak banget ya, termasuk ruang kelas kita itu kan bentuknya bisa kubus, bisa balok ya. Kemudian lemari itu kan bentuknya juga balok atau prisma segi 4. Kemudian bak kamar mandi, ember itu juga masuk ke dalam bangun ruang. Nah, kita pasti sering melihat bentuk bangun ruang di sekitar kita. Nah, bangun ruang itu ada yang sulit didefinisikan secara tepat, ada juga yang mudah didefinisikan. Nah, bangun ruang tersebut bisa kita identifikasi melalui sifat-sifat atau proses terbentuknya. Sebagian dari bangun ruang itu masuk ke dalam kategori bangun ruang sisi datar atau bangun ruang yang beraturan, platonic solid, bangun ruang semi beraturan, arsi median solid, prismoid, dan sebagainya. Nah, kali ini kita akan mempelajari bangun ruang sisi datar yang terdiri dari kubus, balok, prisma, dan limas. Dengan nanti kita lanjut ke luas permukaan dan volumenya. Nah, coba perhatikan gambar berikut. Di sini ada 3 bangun, I1, I2, dan I3. Dari ketiga gambar ini mana yang termasuk bangun ruang? Pertama, Bu. Pertama, oke. I1. I1. Yang I2 bangun ruang bukan? Bukan. 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 Apa? Permukaan saja ya. Yang Iya. ketiga bangun ruang bukan? Lebih bukan. 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 Yang ketiga kurva ya. Oke. Benar ya, yang bangun ruang hanya gambar I1. Ya, sebuah bangun ruang dalam konteks geometri ruang, himpunan semua titik, garis, dan bidang dalam ruang berdimensi 3 terletak dalam bagian tertutup beserta seluruh permukaan yang membatasinya. Nah, yang tadi yang tertutup itu hanya gambar di I1 saja. Ya. Nah, jadi lebih jauh yang dimaksud bangun ruang dengan sisi datar, bangun ruang yang dibatasi oleh bidang datar. Bangun ruang dengan sisi datar disebut juga bidang banyak atau polihedron, berasal dari bahasa Yunani polis yang berarti banyak dan hedron yang berarti permukaan. Nah, bidang-bidang datar pembatas bangun ruang dinamakan sebagai bidang sisi. Sedangkan ruas garis yang terbentuk oleh perpotongan antara dua bidang sisi bangun ruang disebut rusuk. Titik potong dari rusuk-rusuk tersebut dinamakan titik sudut. Nah, gambar tadi untuk konteks gambar di I2 itu hanya permukaan saja karena tidak menutup ya. Hanya permukaan dalam ruang berdimensi 3. Untuk gambar I3 itu sebuah kurva dalam ruang berdimensi 3.
Nah, kita awali dengan kubus dan balok. Kalau kita perhatikan di sini ada kubus A, B, C, D, E, F, G. Di mana kubus punya rusuk, punya bidang sisi, dan punya titik sudut. Kubus punya titik sudut berjumlah berapa? 8 buah titik 8. sudut. Punya rusuk 12. 12. Punya bidang sisi 4. 6. 6. 6 bidang sisi. Nah, semua rusuk kubus mempunyai panjang yang sama. 6 bidang sisi kubus itu kongruen ya, keenam-enamnya kongruen. Nah, contoh paling sederhana dari kubus adalah dadu. Mungkin pernah bermain ular tangga. Nah, biasanya dadunya bentuknya kubus. Oke, lanjut ke balok. Balok ini mirip dengan kubus, tetapi eh, ada yang berbeda, yaitu panjang rusuknya. Kalau kubus, semua rusuknya sama panjang, tapi kalau balok tidak. Balok punya 3 pasang, yaitu panjang, lebar, dan tinggi. Balok juga mempunyai 8 titik sudut. Balok juga mempunyai 12 rusuk. Balok juga mempunyai 6 bidang sisi. Tetapi keenam bidang sisi balok tidak kongruen. Ya, dengan kata lain, kita juga bisa menyebut bahwa kubus itu merupakan kasus khusus dari balok gitu ya. Balok yang mempunyai 12 rusuk yang sama panjang dinamakan kubus gitu. Atau kubus bisa dikatakan balok yang semua sisinya berupa persegi, semua bidang sisinya persegi atau kongruen. Nah, contoh balok dalam kehidupan sehari-hari, ruang kelas, kotak kemasan karton, kayak misalkan kita ngirim paket pakai kardus. Nah, banyak kardus yang bentuknya balok ya. Balok kayu itu juga bentuknya balok. Nah, mari kita berikutnya kita akan memahami kubus dan balok beserta jaring-jaringnya. Jaring-jaring kubus dan balok. Jika sebuah polihedron dipotong pada beberapa rusuknya dan dapat dibuka untuk diletakkan pada suatu bidang datar, sehingga membentuk susunan yang saling terhubung, maka susunan yang terbentuk tersebut akan membentuk sebuah jaring-jaring. Kayak misalkan kita punya kardus gitu ya, kita bongkar. Kita bongkar, kita bentangkan, maka akan terbentuk sebuah jaring-jaring polihedron. Kita bisa lipat lagi, nanti akan tersambung lagi dan terbentuk suatu polihedron, terbentuk suatu kubus. Nah, ada banyak ya contoh jaring-jaring kubus. Ketika misalkan alasnya di sini, nah maka ini bisa kita eh, angkat, terus ini kita jadi atapnya, terus ini jadi sisi sebelah kiri. Nah, ini akan terbentuk kubus tertutup. Nah, misalkan ini di sini alasnya, maka ini samping kiri, samping kanan, ini depan, ini belakang. Nah, ini sebagai atapnya. Nah, nanti bisa dicoba sendiri. I1 dan I2 itu contoh yang bukan jaring-jaring kubus. Kenapa? Karena 4I1 ada bagian yang terpisah. Sedangkan 4I2 ini kalau dibentuk jaring-jaring, kalau nanti kita ini kita tumpuk, nanti akan saling menumpuk gitu ya. 1 dan 2 ini nanti akan saling menumpuk. Kalau kita mau bentuk sebuah bangun kubus. Di persegi 1 dan persegi 2 akan numpuk. Nah, berikutnya contoh jaring-jaring balok. Gambar 5 adalah contoh jaring-jaring balok. Nah, balok semua bidang sisinya tidak sama ya. Ada 3 pasang bidang sisi yang sama. Sehingga kalau kita nanti mencari luas permukaan balok, maka kita punya 3 pasang eh, bangun datar nih. Persegi panjang. Kita punya 3 pasang persegi panjang. Untuk luas permukaan balok nanti 2 panjang kali lebar. Karena ini ada 2 ya. 2 panjang 2 PT, 2 panjang kali tinggi, sama 2 LT, 2 lebar kali tinggi. Karena ada 3 pasang persegi panjang untuk bidang dari balok. Nah, kalau luas permukaan kubus, karena keenam bidang sisinya sama, yaitu persegi, maka untuk mencari luas permukaannya, ya tinggal kita, kalau tadi luas permukaan balok itu 2PL, tambah 2PT, tambah 2LT, atau 2 kali PL, tambah PT, tambah LT. Nah, karena P sama dengan L sama dengan T pada kubus, jadi rusuk kubus sama, maka luas permukaan kubusnya 6A pangkat 2 atau 6S kuadrat. 6 kali sisi atau 6A kuadrat. Oke, kita masuk ke volume kubus dan balok.
Nah, ini ada contoh, nanti saya kirimkan. Untuk volume balok, ini kita bisa pembuktiannya, kita bisa pakai kubus satuan. Nah, dan kita punya kubus besar. Kubus besar ini panjangnya 3, lebarnya 2, tingginya 4. Sehingga kalau kita kalikan, volumenya 24 satuan volume. Nah, kemudian kita akan masukkan, sorry ini balok ya, balok, panjang lebar tingginya nggak sama balok. Kita akan masukkan kubus kecil yang volumenya 1 satuan volume. Kemudian kita masukkan sampai penuh, sampai semua tertutup, sampai semua tak bersisa ya, sampai penuh ke dalam balok. Nah, maka nanti kalau kita hitung keseluruhan jumlah kubus yang kita masukkan, kubus kecil satu-satuan yang kita masukkan ke dalam balok ini akan berjumlah 24 buah kubus satuan. Sehingga terbukti bahwa volume dari balok itu panjang kali lebar kali tinggi. Ini untuk membuktikan rumus volume balok. Nah, kalau volume kubus itu kan berarti karena volume balok itu panjang kali lebar kali tinggi gitu ya. Volume kubus karena sama untuk panjang rusuknya berarti sisi kali sisi kali sisi, atau kalau sisinya kita misalkan A berarti A pangkat 3. Oke. Nah, ini adalah untuk mencari diagonal sisi dan diagonal ruang suatu balok. Misalkan ada balok A, B, C, D, E, F, G, H, maka EB ini adalah diagonal sisi. HB ini adalah diagonal ruang. Kemudian kalau kita mau mencari bidang diagonal, maka ini contoh bidang diagonal. DBH ini adalah bidang diagonal. Nah, ini juga contoh bidang diagonal. Ada ACGE, ada BCHE. BCHE itu bidang diagonal, ACGE itu juga bidang diagonal. Berikutnya ada prisma. Nah, kita bisa lihat permukaan prisma. Ini adalah permukaan prismatik, prisma dan bagian-bagiannya. Ini nanti akan lebih lengkap di PPT, dijelaskan kembali. Ini hanya untuk materi secara keseluruhan. Nah, ini volume prisma segitiga sembarang. Jadi prisma segitiga itu maksudnya prisma yang punya alas segitiga. Volume prisma segitiga adalah luas alas kali tinggi. Nah, nanti kita juga akan mencari luas permukaan prisma. Untuk mencari luas permukaan prisma, kita harus tahu jaring-jaringnya. Nanti ada di PPT ya. Nah, ini adalah jaring-jaring dan luas permukaan prisma. Karena ini yang sebelah kiri ini adalah jaring-jaring prisma segitiga, prisma yang alasnya segitiga. Yang sebelah kanannya ini prisma segi 6, prisma yang alasnya berbentuk segi 6. Nah, untuk mencari luas permukaan prisma, berarti kita harus tahu luas alasnya. Dan kita harus tahu luas seluruh selimut, ya, permukaan selimut. Untuk mencari luas permukaan selimut prisma, maka kita bisa cari keliling dari alas prisma dikalikan tinggi. Nah, karena kalau kita bentangkan, nanti sama aja akan mengalihkan ini panjang kali lebarnya dari seluruh selimut prisma yang dibentangkan. Karena selimut prisma kalau kita bentangkan akan menjadi bangun datar ya, segi 4. Bisa persegi panjang ya. Nah, ini menjadi persegi panjang. Sehingga untuk mencari luas permukaan prisma, yaitu kalau prisma tertutup 2 kali luas alas, berarti kan luas alas sama luas atap, ditambah keliling alas kali tinggi. Ya, keliling alasnya berarti keliling segitiga kali tinggi. Kalau misalkan alasnya segi 6, berarti keliling alasnya ini, alas prisma segi 6 ini, berarti keliling dari segi 6 ini dikalikan tinggi.
Nah, ini luas permukaan prisma, yaitu luas sisi prisma tambah luas alas tambah luas tutup, atau keliling alas kali tinggi prisma ditambah 2 kali luas alas. Nah, ini ada 5, 5, 5 segitiga. Nah, 5 itu bisa 5 segitiga, bisa 5 segi 4. Nah, kenapa volume 5 itu sepertiga kali volume prisma? Nanti bisa dibuktikan, kita buat suatu wadah yang bentuknya itu prisma dan bentuknya limas. Dengan catatan, alas dari prisma dan limas itu sama kongruen, sama besar atau kongruen. Mau alasnya segitiga atau segi 4, yang penting alasnya sama. Misalkan alasnya segitiga, berarti prismanya alasnya segitiga. Si limasnya alasnya juga segitiga. Kemudian tinggi dari si prisma dengan tinggi limas harus sama persis. Kalau tingginya 10 di prisma berarti 10 cm misalkan, limasnya juga tingginya 10 cm. Jadi alasnya bentuk segitiga yang kongruen dengan prisma dan limas, tingginya juga harus sama. Nanti buktikan. Kita masukkan misalkan beras atau pasir ke dalam prisma segitiga yang sebelah kiri ini. Nah, kita buat wadah yang untuk memasukkan pasirnya bentuknya limas. Kita masukkan pasir, boleh beras, boleh air juga nggak apa-apa. Nah, sampai penuh ke dalam limas ini. Kita masukkan ke dalam prisma. Nanti prisma akan terisi penuh ketika diisi pasir dari wadah limas sebanyak 3 kali. Nanti untuk dibuktikan ya. Sehingga volume dari limas itu sepertiga dari volume prisma. Maka volume limas sepertiga luas alas kali tinggi. Karena volume prisma luas alas kali tinggi. Berarti volume dari limas itu sepertiga luas alas kali tinggi. Oke, volume limas terpancung nggak usah. Kita langsung ke PPT aja ya. Saya akan share PPT-nya untuk luas permukaan dan volume bangun ruang sisi data. Apakah sudah terlihat? Proses, Bu. Belum, Bu. Oke. Belum, Bu. Loading, Bu. Sudah. Oke, Bu. Udah, Bu. Oke, sudah ya. Baik, saya akan slideshow. Oke. Loh, sebentar. Mati lagi. Saya ulangi. Tiba-tiba mati. Kenapa lagi nih? Bentar ya. Apa tiba-tiba? Bismillah. Sudah terlihat ya? Belum, Bu. Sudah, Bu. Ya, udah, Bu. Oke. Alhamdulillah. Nah, tadi sudah dibahas ya di file materi. Ini kita lanjut ke PPT sekaligus nanti ada sedikit latihan. Nah, kita akan mempelajari luas permukaan dan volume kubus, luas permukaan dan volume balok, luas permukaan dan volume prisma, dan luas permukaan dan volume limas. Hari ini kita fokus di bangun ruang sisi datar dulu. Minggu depan kita ke bangun ruang sisi lengkung. Nah, kita awali dengan luas permukaan dan volume kubus. Tadi kan kita sudah pelajari ya, bahwa kubus itu kan punya 6 bidang sisi. Nah, dan ke-6 bidang sisi kubus itu kongruen, bentuknya persegi. Misalkan sebuah kubus memiliki panjang rusuk S. Nah, berapakah kira-kira luas permukaan kubus tersebut?
Nah, seperti kita ketahui tadi, kalau permukaan kubus terdiri dari 6 bidang sisi, dengan masing-masing bidang sisi berbentuk persegi yang kongruen. Karena sebuah kubus memiliki 6 bidang sisi, maka seluruh permukaan kubus adalah 6 kali luas bidang sisi kubus. Atau 6, karena bidang sisi kubus persegi kan rumusnya sisi kali sisi ya. Berarti luas permukaan kubus adalah 6 kali sisi atau 6S kuadrat. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa luas permukaan kubus yang panjang rusuknya S adalah 6S kuadrat. Atau luas sama dengan 6 kali S kuadrat. S adalah panjang rusuk kubus. Pak Haidir. Oke. Kita lanjut ke volume kubus. Nah, volume atau isi itu dinyatakan untuk kubus ya, dinyatakan dengan sentimeter kubik untuk satuannya. Kalau misalkan berisi makanan atau apa gitu. Tapi kalau misalkan dalam bentuk cair gitu ya, bisa air, beras itu satuannya liter gitu. Nah, 1 liter itu sama dengan 1 desimeter kubik. Kalau nanti kita ingin mencari berapakah misalkan sebuah bak kamar mandi dengan panjang, lebar, dan tingginya berapa sentimeter gitu ya. Misalkan bentuknya eh, balok atau misalkan kalau bentuknya kubus, panjang sisinya berapa. Nah, disuruh mengisi air sampai penuh. Nah, kira-kira berapa air yang dimasukkan ke dalam bak kamar mandi tersebut? Berapa liter supaya bak kamar mandi tersebut terisi penuh? Berarti kan air ya, berarti satuannya liter. Nah, kalau misalkan panjang sisinya diketahui dalam bentuk sentimeter, nah kita cari dulu volumenya sampai ketemu dalam bentuk sentimeter kubik dulu, baru nanti kita ubah ke dalam desimeter kubik atau liter. Nah, rumus untuk menghitung volume kubus adalah sisi kali sisi kali sisi. Sisinya adalah panjang rusuk dari kubus. Oke, kita latihan tipis-tipis yuk. Pertama, tentukan panjang kawat yang dibutuhkan untuk membuat sebuah kerangka kubus dengan ukuran rusuknya panjangnya 10 cm. 220. Oke, 120. gampang ya. Tinggal rusuk kubus ada berapa? 12. 12. Ada 12. Nah, kemudian per sisi rusuk itu panjangnya 10 cm. Berarti kan tinggal dikalikan aja ya, 12 kali 10 yaitu 120 cm. Berarti kita butuh kawat 120 cm untuk membuat kerangka kubus. Yang nomor 2, hitunglah luas permukaan kubus dengan ukuran panjang rusuknya 15 cm. Ketika luas permukaan kubus yang ukuran panjang rusuknya 15 cm, kira-kira berapa? 1350. 150. Oke, dari mana? 6 15 kali kali 15 kali kali 6. Permukaan 15 kubus kuadrat, Bu. 6S kuadrat. Nah, S-nya 15, berarti 15 kuadrat kan 225, 225. 25. Berarti 6 kali 225. Berapa 6 kali 225? 1350. Oke. Yang ketiga, luas seluruh permukaan kubus adalah 384 cm persegi. Tentukan panjang rusuk kubus tersebut. 8 cm, Bu. Oke, dari mana? Dari 384 dibagi 384. 6 Bagi terus Ya, akar dari 64, 8. akar 2. Oke, ya udah ditulis aja ya, Ya. supaya luas permukaan Yo, Bang, ya. seluruh kubus itu 384 cm persegi. Nah, panjang rusuknya berapa? Sedangkan rumus luas permukaan kubus itu kan 6S kuadrat ya. Berarti 384. Nah, S kuadrat, sisi kiri kita bagi 6, berarti S kuadrat. Dibagi 308 sisi kanan kita bagi 6 juga. 384 dapat 64. Berarti 64. Nah, berarti S-nya akar dari 64 Akar dari berapa? 64, 8. Nah, berarti panjang rusuk kubusnya
8 8 cm. cm. 8 cm. Oke, yang nomor 4. Tentukan volume kubus dengan ukuran panjang rusuknya 20 cm. Nah, volumenya dalam satuan liter. Oke, kita cari ya. Nah, volume kubus itu S pangkat 3. S kali S kali S. 8.000. 20 pangkat 3. Itu 20 kali berapa? 8.000. 20 kali 20 kali 20. 8.000 dalam satuan sentimeter kubik. Nah, kita jadikan desimeter kubik. Berarti 1 dem. desimeter Bagi kubik. Bagi Jadi 1000. sama dengan 8 Bagi 1000 dan liter. 8 liter. 8.000 pakai 1.000, Bu. Ya, 8.000 bagi 1000. Ya, 8 desimeter kubik atau 8 liter ya. 8 Iya. liter. Oke. Nah, sekarang nomor 5. 0, Sebuah bak mandi berbentuk kubus dengan ukuran 1,2 meter. 2 meter Diisi kubik. air setengahnya saja. Tentukan volume air dalam bak mandi tersebut. Nah, kita punya bak mandi nih, bentuknya kubus. Ukuran 1,2 meter itu sisinya ya. Iya. Oke, berarti kita cari volume kubus. Volume kubus itu S pangkat 3 ya. Nah, karena ukurannya 1,2 meter, Jadi pangkat 3. 1708. 1,2 kali 1,2. Ya, berapa? 1,2 kali 1728. 1728. 1728. 1 koma kali ya. 1728. 1,728. Oke, bener nggak? Nah, Hitung. dibagi 2. Oke, sebentar ya, coba hitung dulu. Betul, Bu. Oh ya, benar ya. Oke. Iya. Nah, ini kan masih dalam bentuk meter ya. Full air. Nah, kemudian Meter kubik. kemudian diisi air setengahnya. Berarti Bagi 2. berapa? Setengahnya. Kali setengah kali Dibagi 2. Dibagi 2. Berarti berapa? 0,864 meter kubik. Oke, 0,864 meter kubik. Nah, kita jadikan liter. Jadi berapa? 864. 864 liter atau desimeter kubik. Oke, gampang ya? Insya Allah, Bu. Oke, lanjut. Kita masuk ke luas permukaan dan volume balok. Nah, tadi juga kita sudah pelajari di file yang tadi, luas permukaan balok. Sebuah balok itu terdiri atas 3 pasang sisi yang berbentuk persegi panjang. Ya, 3 pasang bidang sisi. Sisi itu di sini maksudnya bidang ya. Bidang sisi yang berbentuk persegi panjang. Setiap pasangan itu merupakan sisi-sisi yang berhadapan. Misalkan depan dengan belakang, atas dengan bawah, samping kanan dengan samping kiri yang saling berhadapan. Makanya balok kan punya 3 pasang bidang sisi yang kongruen, sama besar. Bidang sisi yang berhadapan itu kongruen ya. Nah, luas permukaan balok A, B, C, D, E, F, G, H berarti kan sama dengan luas ABCD ditambah luas EFGH ditambah luas ABFE ditambah luas DCGH ditambah luas BCGH ditambah luas ADHE. Ya, ke 6 bidang. Atau kita gambar ya. Ini kali ya. A, B, C, D, E, F, G, H. Nah, ABCD berarti ini ya, ABCD. Nih. Itu sama dengan EFGH nih ya, atas EFGH. ABFE, ABFE depan ya, nih depan. ABFE itu sama dengan belakang. Berarti sama dengan
DCGH nih belakang. Kemudian BCGH, BCGF ini harusnya ya, BCGF nih. CGF. Sama dengan ADHE. ADDH. Nah, berarti ada 3 pasang. Sehingga karena luas ABCD sama dengan luas EFGH, berarti kan P kali L. ABCD ini ya. Nah, berarti kan P kali L. Kemudian luas ABFE itu sama dengan luas DCGH. ABFE ini kan depan, berarti P kali T ini ya. P kali T. Nah, kemudian BCGF sama dengan ADHE, BCGF. Nah, ini L kali T. Nah, berarti luas permukaan balok itu 2 kali P kali L tambah 2 kali P kali T tambah 2 kali L kali T. Atau 2PL tambah 2PT tambah 2LT. Untuk volume balok. Untuk menghitung volume balok, kita dapat menggunakan kubus satuan yang tadi ya, kubus satuan yang tadi. Jika P, L, dan T adalah panjang, lebar, dan tinggi sebuah balok, maka volume balok adalah panjang kali lebar kali tinggi. Di mana P adalah panjang, L adalah lebar, dan T adalah tinggi. Oke, kita ke soal latihan. Yang pertama, Fahri akan membuat sebuah kerangka balok dengan ukuran panjangnya 10 cm, lebarnya 8 cm, dan tingginya 9 cm. Jika tersedia kawat sepanjang 1,5 meter, berapakah panjang kawat yang tersisa? Nah, kira-kira sisa berapa kawatnya? Yang kedua, tentukan luas bidang diagonal ACGE jika diketahui panjang, lebar, dan tinggi balok ABCDEFGA berturut-turut adalah 16 cm, panjangnya, lebarnya 12 cm, tingginya 10 cm. Yang ketiga, perbandingan panjang, lebar, dan tinggi sebuah balok adalah 5:4:3. Jika volume balok 1620 cm3, tentukan ukuran balok tersebut. Yang keempat, sebuah balok memiliki luas permukaan 376 cm persegi. Jika panjang balok 10 cm dan lebar balok 6 cm, tentukan tinggi balok tersebut. Yang nomor 5, Budi akan membuat 15 buah kerangka balok yang masing-masing berukuran 30 cm, panjangnya, lebarnya 20 cm, dan tingginya 15 cm. Bahan yang akan digunakan terbuat dari kawat yang harganya 1.500 per meter. Hitunglah jumlah panjang kawat yang diperlukan untuk membuat balok tersebut dan hitung biayanya untuk membeli kawat. Nah, dicoba dulu ya. Nanti kita kerjakan bersama-sama. Sudah? Ada yang mau mencoba?
Nomor 2, 1 sama 2. Oke. Silakan. Nomor berapa, Bu? Satu, Nomor Bu. satu dulu. Ya, kalau nomor 1 kan tingginya kan panjangnya kan ada 4, Bu, yang panjang tuh kan. Berarti 10. Panjangnya 10, lebarnya 8, tingginya 9. Iya, Ya. maksudnya jumlahnya ada 4. Eh, Kawat yang tersisa. Ya. ya, maksudnya kan 4 kali 10 kan 40. Ditambah Mm-mm. 8 kali 4 32. 32. Ditambah 9 kali 4 36. Nah, totalnya kan ada 108 centimeter. Nah, itu kan 1,5 berarti 150 meter kan, Bu. Ya. 150 senti. Jadi dikurangi Met, 108 ya 150 cm dikurangi 108 dikurangi cm. 8. Ya, jawabannya 42. 40 Ya. cm. Oke, Gitu lah. 42 cm. Yang lain? Sudah semua? Yang kalau Udah, nomor Bu. 2 kan rumusnya Nggak, tadi yang lain, teman-teman yang lain. Sudah nggak? Mau dibahas nggak nomor 1? Apa nggak usah? Belum Bu, masih nyari Bu. Pak Pak Sidik ya Bu yang wakili. baru nomor 1, 2 ya, Pak. Yang nomor 3, Oke. 4, 5 Ya pusing. udah, kita bahas aja 45 pusing. 3, 4, 5 gini ya. Nomor 1, ini memang yang paling gampang yang nomor 1. Fahri akan membuat sebuah kerangka balok dengan ukuran panjangnya ini 10, lebarnya 8, tingginya 9. Nah, kawat yang tersedia itu 1,5 meter. Berapakah panjang kawat yang tersedia? Berarti kan kita cari dulu ininya ya. Apa namanya? Eh, jumlah seluruh panjang rusuk dari balok. Berarti karena masing-masing punya 4 ya, masing-masing ada 4, panjangnya 4, lebarnya 4, tingginya juga ada 4. Maka kita kalikan semua, benar ya? Berarti total panjang rusuk 4 kali 10 tambah 8 kali 10. Kok 18 ini? Tambah 9 kali 4. Kok 10 sih? 4. 10. 4-nya di depan aja biar samaan. 4 kali 8. 4 kali 9. 9. 40 tambah 32 tambah 36. 108 ya. Nah, jadi panjang seluruh rusuk itu 108 cm. Sedangkan yang diketahui itu 1,5 meter. Berarti kita rubah ke sentimeter. Jadi Sentimeter. 100. 150. Nah, ini kawat yang tersedia. Nah, berarti berapa sisanya? Karena kita hanya pakai 108, berarti sisa kawat 150 dikurangi 108, yaitu 42 cm. 42. Itu ya. Kemudian yang kedua, luas bidang diagonal ACGE. Oke, kita bikin di sini aja kali ya gambarnya ya. Jelek gambarnya. Aduh, jelek lagi. Di sini nggak apa-apa ya, numpuk di sini nggak apa-apa ya. Enggak apa-apa Bu. Oke, karena nggak ada papan tulis. Saya biasanya ngajar pakai papan tulis. Nih kalau nggak ada nih ya, effort banget nih. Kita misalkan A, B, C, D, E, F, G, H.
Nah, kemudian kita akan mencari bidang diagonal ACGE. Berarti ACGE, berarti ini ya. Nah, inilah bidang diagonal yang mau kita cari nih. ACGE. Nah, yang diketahui apa? Panjang, lebar, dan tinggi balok. Panjangnya 16, lebarnya 12, tingginya berapa? Tingginya 10. Berarti kita butuh mencari tahu panjang AC, diagonal sisi. Dari mana? Dari triple Pythagoras ya. Kita kan tahu triple Pythagoras itu ada 3, 4, 5, 6, 8, 10 gitu ya. 5, 12, 13. Nah, kalau di sini 12, 16 berarti 20. Nah, tapi kalau misalkan nggak tahu triple Pythagoras ya kita cari pakai teorema Pythagoras. Yaitu rumusnya pakai AC kuadrat sama dengan AB kuadrat ditambah BC kuadrat sama dengan 16 kuadrat ditambah 12 kuadrat. 16 kuadrat Kuadrat. berapa? 256 ya. Ditambah 144 4. sama dengan 400. Nah, berarti AC akar dari 400 ya. Ini kan AC kuadrat. Nah, berarti AC 40. akar dari 400. Berarti 20. 20 cm ya. Berarti ini 20. Benar ya? Nah, ini 16 cm, ini 12 cm. Nah, karena sudah diketahui AC-nya 20, maka berapa luas bidang diagonal ACGE? Berarti luas bidang diagonal ACGE, nah, AC kali CG, yaitu 20 kali 10. 20 dikali 10. 200. 200. 200 cm persegi. Ini ya, yang saya kasih nih. Jadi ini luas diagonal bidang ACGE. Ini untuk nomor 2 ya. Jelas? Ada? Ini Jelas, Bu. bilang gimana Pak? Pusing, Oke. Bu. Jelas. Ada yang pusing, ada yang jelas. Oke, nanti bisa Pusing, Bu. dikerjakan. Berarti pusing. Saya jelas, Bu. Karena Jelas, waktunya jelas. juga nih, Bu. Waktunya kan Jam pertama terakhir udah Bu, di jadi pusing. penghujung akhir, Bu. Dari 5 matkul dari pagi jam 7 Alasan kau yakin, kau udah bisa tuh, udah bilang tak bisa, Wah. Memang pening, Pak. Ya memang saya tidak mampu lah. Saya akui lah. Udah, Jelas, gitu. Bu. Jelas-jelas pusing kami nih, ya. Ada. Oke. Jadi. Oke. Nah, jadi gitu ya, teman-teman ya. Mencari luas bidang diagonal ACGE. Nah, berarti kan ACGE ini kan bidang diagonal ya, ada eh, di dalam bangun balok ya, di dalam balok bidangnya. Nah, yang diketahui panjang, lebar, dan tingginya 16, 12, dan 10. Berarti kita harus cari diagonal bidangnya, yaitu AC. Dari mana? Dari rumus Pythagoras. Nah, kemudian setelah itu kita dapatkan panjang AC-nya 20 cm, maka kita bisa cari luas ACGE-nya, yaitu 20 dikalikan 10. Oke. Untuk nomor 2. Nah, untuk nomor 3, nah ini perbandingan. Perbandingan panjang, lebar, dan tinggi sebuah balok adalah 5:4:3. Jika volume balok 1620 cm kubik, tentukan ukuran balok tersebut. Nah, kita pakai permisalan aja ya. Nah, misalnya panjangnya itu 5x. Misalkan panjangnya 5x. 5x. Lebarnya 4y. Nih, ini kan 5:4:3. Tingginya kok 3. 5y. X aja, x kok y sih? 4x, 3x ya. Kita pakai 3x. Berarti karena volume balok itu kan Panjang panjang kali lebar kali kali tinggi. lebar kali tinggi. Berarti
5x 5x kali kali 3x kali 4x kalinya titik. 3x. Kalinya pakai titik aja ya, biar nggak ini nyaru. Pakai titik aja. Nah, kali 4x kali 3x. Nah, sama dengan berapa? 4 kali 5, 20. 20 kali 3, 60. Berarti 60. X pangkat 3. Nah, volumenya udah diketahui. 1620. 1600. Ruas kiri, ruas kanan kita bagi 60. 1620 dibagi 60 berapa? 27. Oke, 27. 60 dibagi 60 habis ya. Oke, berarti 1620 kan 3 dari 27, Bu. 3. Oh, ya, X pangkat 3 sama dengan 27. Berarti X 3. akar pangkat 3 dari Pangkat 3 dari 27. 27. Berarti X sama dengan 3. 3. Karena X-nya 3, berarti kita tinggal kalikan. Nah, berarti panjangnya, nah ini X-nya kita 5 tinggal kali 3. kalikan. Nah, ini jadi berapa? 5 kali 3, 15. 15. Lebarnya 4 kali 3, 12. 12. Tingginya 3 kali 3, 9. 9. Oke. Nah, sekarang kita kalikan coba 15 kali 12 kali 9. Hasilnya sama nggak? 1620. Sama, Bu. Sama ya. Berarti jawaban kita benar. Berarti kalau pertanyaannya tentukan ukuran balok tersebut, berarti ukuran balok tersebut 15 cm. Panjangnya P sama dengan 15 cm, L lebar sama dengan 12 cm, T sama dengan 9 cm. Mungkin sudah di sana sudah menjelang malam ya. Sudah, Bu. Iya, Bu. Ibu, Sudah Mendekati sisa-sisa maghrib, Bu. tenaga ya dari pagi ya. dari jam Dari jam 7. Dari 7, Bu. pagi sampai Jam sore, 7. Bu. Oke. Udah. Biasanya kan saya pagi, tumben ini saya sore ya. Semangat, Bu, semangat. Pak sakit. Sekarang lanjut, nomor 4. Sebuah balok memiliki luas permukaan 376 cm persegi. Jika panjang balok 10 cm, lebar balok 6 cm, tentukan tinggi balok. Nah, karena ini luas permukaan, ya, luas permukaan itu 2PL tambah 2PT 2PT tambah 2LT. 2 LT. Nah, atau 2 dalam kurung PL tambah PT tambah LT. Nah, berarti gimana ini mencarinya? Berarti kita cari kalikan 2 kali panjangnya 10, lebarnya 6. Tambah 2 kali panjangnya 10, T-nya kita cari. Tambah 2 kali LT, lebarnya 6, T-nya kita cari. Berarti luasnya kan 376 ya, sama dengan 2 kali 10 kali 6 berapa? 120 ya. Tambah 2 kali 10 kali T, 20. 20T. Tambah 2 kali 6, 12T. 12T. Nah, berarti 376 sama dengan kita tambahkan ya 120 tambah. Nah, ini karena sama-sama T, berarti kita bisa jumlahkan 20T tambah 12T. Berarti 32T. Nah, sekarang 376 dikurangi 120 berapa? 65. 256. 6. 256. 256. Oke, 256. Ya, ini berarti yang kanan dikurangi juga dengan 120, berarti tinggal 32T. Nah, berarti T-nya berapa? 256 dibagi 32. Bagi 32. Hitung lo, Bu. 8 ya. 8, Bu. Ya. Oke, berarti panjang balok 10 cm, lebar balok 6 cm, dan tinggi balok sama dengan 8 cm.
Kalau ditanya berapa volumenya, berarti 10 kali 6 kali 10 kali 8, 6 kali 8. 480 cm kubik. Cepatnya Ibu ngitung deh. Sekelas Pak Sidik. Udah Oke, jadi ngeluh, apalagi saya. kalau ditanyakan berapa volume dari balok, berarti kan panjang kali lebar kali tinggi. Panjangnya 10, lebarnya 6, tingginya 8. 10 kali 6 kali 8, yaitu 480 cm kubik ya. Kalau ditanyakan volumenya, berarti volumenya 480 cm kubik. Oke, nomor terakhir. Nomor 5. Nomor 5 dengan nomor 1 sebenarnya nggak jauh berbeda ya. Beda pola. Ya, karena nomor 5 mencari berapa biayanya. Nomor 5, Budi akan membuat 15 buah kerangka balok. Masing-masing berukuran panjangnya 30 cm, lebarnya 20 cm, dan tingginya 15 cm. Kita cari dulu total seluruh panjang rusuk dari 15 buah kerangka balok. Dari satu kerangka balok dulu misalkan. Nah, untuk mencari kerangka balok berarti kita kalikan masing-masing rusuknya 4 Kali 4 ya. Kali 4 kayak nomor 1. Ya. Berarti 4 kali 30, 4 kali 30 120. 120. 4 kali 20, 80. 4 kali 15, 60 ya. 60. Berarti kalau kita jumlahkan jadi berapa? 260. 260. Nah, berarti karena ada 15 balok, 15 kali 260. 15 kali 2. Apakah? 15 kali 26 3.900. 3.900. 3.900 Oke. 3.900 cm. centimeter. Nah, Kalau sedangkan dijadikan meter, yang dijual kawatnya Meter, dalam meter. bentuk meter. Kita jadikan meter jadi berapa? 39 meter. 9 meter. 39 meter. Nah, kali berapa biaya yang 1.500. dibutuhkan? Kali 39 meter dikali 1.500. Kali 1.500. 58.500. berapa tuh? Ngalikan lo, Bu. 58.500. 58.500. Berarti total biaya 58.500 58.500 rupiah. Ya. 8.500. Memang mantap Pak Aidir. Oke. Nah, sebenarnya nggak terlalu susah ya teman-teman. Tinggal kita hitung aja karena kita tadi sudah tahu rumusnya. Aku sih tahu, cuma aku diam Oke. ya. Kita lanjut ke luas permukaan dan volume prisma. Kita masih ada sampai limas ya teman-teman ya. Masya Allah, mantap. Saya kira sampai lemas, Oke. Bu. Nah, tadi prisma juga sedikit sudah saya singgung waktu di file ya, file yang tadi. Nah, luas permukaan prisma, jadi luas permukaan sebuah prisma ini adalah jumlah semua luas sisi prisma. Jadi kita harus tahu dulu kerangka prismanya atau jaring-jaring prismanya. Nah, luas permukaan prisma A, B, C, D, E, F di sini ya. Itu sama dengan, kan ini ada karena ini prismanya alasnya segitiga atau prisma segitiga, maka kita harus cari dulu luas segitiga ABC atau luas segitiga dari si prisma. Alasnya, karena alasnya bentuknya segitiga. Dan ada dua, karena ini prisma tertutup ya, ada dua. Berarti luas segitiga ABC ditambah luas segitiga DEF ya. Ditambah luas segi 4 ADFC, ditambah luas segi 4 ABED, ditambah luas segi 4 BCFE. Sama dengan, karena luas segitiganya ada 2, berarti 2 kali setengah kali alas kali tinggi, atau 2 kali setengah kali A kali B, atau A kali B, AB. Ditambah luas segi 4 ADCFC itu BT, tambah luas segi 4 ABED itu CT, ditambah luas segi 4 BCFE itu AT. Sehingga luas permukaan prisma ABCDEF itu AB tambah BT tambah CT tambah AT. Atau
Kita juga bisa menyebutnya untuk luas permukaan prisma tegak 2 kali luas alas ditambah keliling alas kali tinggi. Tadi juga sudah kita singgung pada file untuk materi prisma. Sekarang ke volume prisma. Nah, prisma itu kan jenisnya banyak ya. Volume prisma tegak seperti pada gambar. Kita lihat, dapat dihitung dengan menggunakan rumus. Untuk yang I1 itu prisma segitiga karena alasnya bentuknya segitiga. Untuk I2 itu prisma segi 4 karena alasnya bentuknya segi 4. I3 itu prisma segi 5 karena alasnya bentuknya segi 5. Dan I4 itu prisma segi 6 karena alasnya bentuknya segi 6. Maka volume prisma sama dengan luas alas kali tinggi. Kalau alasnya segitiga berarti luas segitiga. Nah, kali alas kali tinggi dikalikan tinggi prisma. Kalau luasnya segi 4 berarti luas alasnya yaitu segi 4. Entah itu persegi atau persegi panjang. Baru dikalikan tingginya. Dan seterusnya. Kita coba latihan soal tipis-tipis. Latihan soal lagi. Aduh. Langsung. Nah, coba dulu ya. Terus terang rasa udah mau nyerah. Allahu Akbar, Ibu. Oke. Nah, ini saya aja deh yang ngerjain, nggak apa-apa. Aduh, aduh, aduh. Pak, kami latihan, Bu, enggak apa-apa. Ya, Enggak apa-apa, Bu. Ini luas alas. Saya bantu, Bu, saya bantu. oke. Ada suatu wadah berbentuk Tolong, Pak Adil, prisma tolong, Pak Adil. segitiga. Karena prisma segitiga berarti kan alasnya bentuknya segitiga. Nah, ini gampang kok nomor 1. Volumenya 200 cm kubik. Volume diisi penuh dengan bubuk kopi. Jadi Tinggi. prisma alas segitiga ini diisi penuh dengan bubuk kopi. Nah, apabila wadah itu punya tinggi 20 cm, hitunglah luas alas wadah tersebut. Gampang kan? Karena Gampang. volume prisma itu luas alas kali tinggi. Luas alas kali Nah, tinggi. Volumenya 200, luas alas yang dicari kali tinggi 20. Berarti luas alasnya tinggal 200 dibagi 20, yaitu 10. 10 cm. cm persegi. Kilometer persegi. Sekarang nomor 2 nih yang agak perlu ngitung. Saya kira nomor 2 kayak nomor 1. Karena alasnya bentuknya segi berapa nih? Segi 8 ya? 1, 2, 3, 4. 8. Alas 8. sebuah 8, prisma adalah segi 8 beraturan. Dengan ukuran seperti terlihat pada gambar di samping ya. Nah, hitung luas alas prismanya. 8 Yang pertama. Alasnya 1,4, tingginya 1,6 ya, Bu. Ya, gampang kan? Untuk Jadi segitiga. ada 8 segitiga kecil ya di alasnya. 8 Kita per cari 2. dulu satu segitiga kecil. Mari kita cari. Nanti kita cari ini ya. Berapa luasnya? Setengah kali alasnya 1,4 kali tingginya 1,6. Nah, berapa? Aduh, koma-koma ini susah, Bu. Pakai kalkulator boleh. Boleh kalkulator boleh, Bu ya. Ntar, Bu. Bentar ya. Setengah kali alas kali setengah kali 16. Betul lah tuh. Setengah kali 16 kali 1,6. 1,12. Udah dia. Ya. Berapa? Udah teranjau. 12,8 cm. 1,12. 1,12. Kalau kalkulator. 1,12 cm. Kali 8. Ya, benar. Sabar, Bu. Sabar, Bu. 1,12. Bu, kalkulator saya ngeheng nih, Bu. Baru dapat 1. Nah, ini baru 1. Nah, kita kalikan 8 ya. Berarti luas alas prisma 8 kali 1,12. Berapa? 8,96. 8,96 Ya, benar. cm. Luas alas prisma 8,96 Kalkulator. cm persegi. Nah, sekarang kita disuruh yang poin B, mencari tinggi prismanya. Berarti kan volume prisma sama dengan luas alas kali tinggi. Luas alas kali tinggi. Berarti volumenya 179,2 sama dengan luas alasnya 8,96 96 kali kali tinggi. tinggi. Nah, berarti berapa tingginya? 179,2 dibagi 179,2 dibagi 8,96. 8,9. Ya, Aduh, ngitungnya
Ntar Bu, kalkulator lagi. Kalkulator lo, Bu. Dibagi Ini bulat hasilnya. 20 Bu, kalkulator nih. Ya, 20 senti. 20 cm. 20. Gampang ya. Mantap, Pak Hakim. Kalkulator Pak Sidik. Bukan gampang. Udah ada kuat ngitung koma jam segini. Oke. Baik. Jelas semua ya untuk prisma. Prisma tuh ada yang alasnya segi 4, segi 3, ada yang alasnya segi 6, segi 8, macam-macam. Tergantung alasnya berapa, akan berbeda luas alasnya. Oke, saya hapus ya. Nah, kita ke terakhir nih. Luas permukaan dan volume limas. Sepertiga lagi nih. Tadi kan kita sudah buktikan bahwa volume limas itu sepertiga dari volume prisma ya. Kita awali dengan luas permukaan limas dulu. Jadi ini limas TABCD itu terdiri dari sebuah alas yang berbentuk persegi dengan sisi alasnya itu panjangnya A dan selimut limas itu ada 4 buah segitiga sama kaki. Panjang kakinya B, alasnya A, tingginya C. Nih ada tulisannya semua ya. Hubungkan A, B, dan C untuk memenuhi teorema Pitagoras. Nah, karena kalau kita lihat C kuadrat itu kan sama dengan nih ya. Kalau kita mau mencari berapa panjang C-nya gitu ya, atau ini kan TC-nya sudah diketahui. Ini C-nya itu AC. tinggi segitiga kah, Bu? Mohon maaf, Bu. Ya, C-nya itu tinggi segitiga. Iya. Segitiga yang ada di selimut limas. Bukan tinggi limas ya, tinggi limas itu Ya, ini. tinggi segitiganya. T. Nah, kalau misalkan nggak diketahui, kita bisa pakai triple Pitagoras atau bisa pakai teorema Pitagoras. Nah, maka luas selimut limas persegi itu 4 kali luas segitiga. Luas segitiga setengah kali A kali C. 4 kali, karena ada 4 selimut limas ini ada 4 segitiga, berarti 4 kali setengah kali A kali C. 2 kali A kali C. Luas alas limas persegi, berarti karena bentuknya persegi, A kali A, sisi kali sisi atau A kuadrat. Jadi luas permukaan limas persegi itu ditentukan oleh formula luas alas ditambah luas selimut. Atau A kali A plus 2C. Atau bisa juga A kuadrat ditambah 2AC. Atau luas alas ditambah 4 kali luas selimut. Atau luas alas ditambah luas selimut limas. Tergantung alasnya bentuknya bisa segitiga, bisa segi 4, bisa segi 5. Kita cari luas alasnya dulu, setelah itu kita cari luas selimut dari limas. Oke, masuk ke volume limas. Nah, perhatikan dua bangun ruang A dan B berikut ini. Bangun A itu berbentuk limas dan B berbentuk balok. Bangun-bangun tersebut mempunyai ukuran alas dan tinggi yang sama. Tadi syaratnya ya, untuk supaya kita bisa membuktikan, berarti alasnya harus kongruen, tingginya juga harus sama besar. Apabila bangun ruang A diisi penuh dengan air dan kemudian dituangkan ke dalam bangun ruang B, bangun ruang A itu limas, bangun ruang B itu prisma, maka bangun B terisi sepertiga bagiannya. Percobaan ini dapat kita ulang untuk beberapa bangun ruang di samping. Sehingga volume limas itu sepertiga dari volume prisma. Karena volume prisma luas alas kali tinggi, maka volume limas sepertiga kali luas alas kali tinggi. Oke, latihan terakhir ya teman-teman. Oke, mari kita cari. Silahkan dicari dulu. Aduh, cari kemana, Bu? Alas persegi panjang. Dicari hasilnya. Oh, Luas alasnya alasnya 6 kali 4. 6 kali 4, 24. Luas selimut. Aduh, Selimutnya berarti 2 segitiga dengan Kita alas bisa gambar ya nanti. Nah, dicoba 6 aja kali dulu 7 sendiri. kali 2.
2 kali setengah kali 7 kali 6 kali 7. 42. 2 segitiga dengan alas 4 cm. 7 kali 6. Berapa Pak Idir 7 kan? 2 segitiga dengan alas 6 cm, 2 kali setengah kali 6 kali 7, 42 cm. Total luas 242 tambah 28, 70 cm persegi. Luas permukaan limas 24 tambah 70 sama dengan 94 cm persegi. Kali Bah. Betul, Pak ya. Eh 158 enggak ya? Apanya itu? 156. Luas permukaan ya. Oke, kita cek ya. Hitunglah luas permukaan limas TABCD apabila alasnya berbentuk persegi panjang dengan panjang 6 cm, lebar 4 cm, serta tinggi segitiga bidang tegak. Selimut ya, ini tinggi selimutnya 7 cm. Berarti pertama, kita bisa cari luas alas ya, luas alas limas. Salah. Segitiga. Luas Luas alas limas berarti 4 kali 6. 6 kali 4, 24. 24 cm. Nah, sekarang luas selimut. Berarti kan ada 2 Ada pasang. 2 pasang. Ada yang alasnya 4, ada yang alasnya 6. Alasnya 6. Berarti luas selimut 42. ada 2 segitiga, berarti 2 kali setengah kali 4 kali 7 ditambah 2 kali setengah kali 6 kali 7. Berarti Setengah kali 2 kali 14 28 ya. 28. Ditambah 21 kali 2 kali 42 ya. 42. Oke, berarti 70 ya. 70. 70. Oke. 70 cm persegi ini luas selimut. Berarti luas seluruh permukaan, luas permukaan limas berapa? Tambah 24. Luas tadi. alas ditambah luas selimut. 24 Ya, ditambah 24 ditambah 70 berapa? 94. 94. Bener. Tadi kok ada yang 100 ya? Belum dikali 2 ya, Bu? Belum. Belum dikali 2 ya? Apanya? Sudah dikali 2. Itu 2 kali setengah kali 4 kali 7 itu kan udah dikali 2. Oh iya. Coba dikoreksi, siapa tahu saya salah ngitung. Mas Ubik udah mulai error. Udah benar, Bu. Saya tadi Masih. ngitungnya Betul. 94. persegi panjang. Oke. Udah error dia, Bu. Yang kedua sekarang. Sebuah limas mempunyai volume 100 desimeter kubik atau liter ya, 100 liter. Alasnya berbentuk segitiga siku-siku yang panjang sisi siku-sikunya 5 desimeter dan 12 desimeter. Berapakah tinggi limas itu? Nah, volume limas itu kan sepertiga kali luas alas kali tinggi. Berarti 100, kok setengah sih, sepertiga ya, sorry. Sepertiga kali, nah ini luas alasnya berarti, karena alasnya berbentuk Alas kali siku-siku, tinggi. setengah kali 5 kali 12 ya. 30 12. dm. Kali tinggi. Nah, berarti 100 Terus sama sama dengan, dengan nah sepertiga ini setengah kali 5 kali 12, 30 ya. 30 30 kali 10 T. 10 T. Berarti T-nya T sama dengan 10 dm. desimeter ya. Oke. Mantap Pak Idir. Masih on fire. Kalkulator Nomor- bagus. Nomor 3, terakhir. Hitung Alas. tinggi piramida atau limas persegi panjang
Yang Alas ukuran alasnya 6 kali 8 cm. Volumenya 72. Luas alas. Jadi Luas alas. volume sama dengan 6 kali sepertiga Luas 8. alas. kali luas Luas alas alas kali tinggi. tinggi. Nah, volumenya 72 berarti sama dengan sepertiga. Sepertiga kali 4, Nah, 8. luas alas berarti 6 kali 8 ya. 48 8. kali tinggi. 72 6 kali 8 48 bagi 3 Santai boy, tenang. 16 72 sama dengan 16 T. nah 72 72 bagi 16 bagi 16 72 bagi 4,5 16 4,5 cm. sentimeter. Oke. Saya masih punya beberapa soal hot sebenarnya, tapi kayaknya angkat udah tangan. udah cukup, angkat Bu. tangan. Cukup Bu, cukup Minggu Bu. depan aja ya. Oke. Ini kali ini saya mohon lah tolong. Oke. Allahu Akbar. Saya hapus dulu ya. Nanti bisa latihan kembali di rumah. Karena sudah malam ya, sudah malam. Oke, Yap. baik. Gimana? Baik teman-teman. Untuk bangun ruang sisi lengkung agak lebih sedikit lebih berat ya yang sisi lengkung karena ada kerucut, tabung sama bola. Enggak apa-apa, Bu. nanti Bagus tuh, Bu. Lanjut ya, Bu. Minggu depan aja Pak Haidir, kasihan teman-temannya. Haidir. Oke. Sampai Anda Bu. Sedang Pak Aidi. Tahu. Nafsu Pak Haidir Kalau nih. bahasa orang Kayung tuh Bu, betul biat. Ya, ini mau diri kali. Saya baru mau mulai nih. Udah stop dah gimana? Buang tabiat. Oke, ada yang belum diabsen? Siapa yang Udah belum semua diabsen? kayaknya ya. Udah, Bu. Oke, sudah semua. Nah, nanti ada project juga. Projectnya dikerjakan berkelompok ya. Tapi nanti minggu depan aja. Saya sampaikan. Jadi minggu depan kita masuk ke bangun ruang sisi lengkung, sama nanti ada project yang dikerjakan berkelompok. Oke, Oke, teman-teman Bu, ada yang mau siap. ditanyakan? Pas. Itu untuk UAS ke Bu, proyeknya tuh. Ngarep. Ya, Iyalah, untuk Bu. project Awas. poinnya besar ya. Project poinnya besar. Jadi nanti bisa untuk mendongkrak nilai. Tapi nilai kemarin sudah bagus-bagus kok. Kan saya minta di atas 80 itu biar nilainya semuanya A atau minimal amin lah ya. Nggak ada yang di bawah itu. Amin, Ya. amin, Soalnya amin. kemarin tuh ada yang Amin. aneh loh, Bu. Terima kasih Bu. Ada yang aneh soalnya. Masuk pasti gitu, Bu. Project tuh pengganti UAS ke, Bu? Soalnya kayaknya ada yang nggak sesuai. Iya memang karena itu saya bikin posisi saya sedang sakit ya. Jadi saya langsung impor dari Excel. Apa, Bu? Saya Lagi sakit? Apa lagi sehat, Bu? Aduh. Enggak, itu impor dari Excel maksudnya. Jadi nggak saya teliti lagi gitu. Excel entah dari Excelnya. Jadi langsung impor gitu aja. Harusnya kan dicek kembali. Gambarnya menipu tuh, Bu. Ibu sakit saja soalnya seperti itu, apalagi ibu sehat. Masya Allah. Jangan doakan saya sakit ya. Enggak lah Bu, Nanti- harus sehat Ibu. Biar soalnya bagus. Mudah-mudahan bagus. sehat. Sehat. Ya. Amin ya Allah. Mudah-mudahan disebabkan. Oke. Mudah-mudahan proyeknya untuk UAS. Pengganti. Amin ya Allah, amin ya Allah. Mudah-mudahan Ibu berbaik hati. Ya nanti kalau untuk UAS ya individu lah, ini berkelompok kok ya. Atau mau individu, kalau individu bolehlah nanti buat boleh, Bu. Kelompok nggak ya Bu. boleh. Boleh Bu, boleh. Kelompok. Ini dipindu saja biar buat UAS. Enggak apa-apa lah, biar pening di awal. Ya nanti kita pikirkan lagi ya teman-teman ya. Angkat tangan dah, Pak. Kelompok ya. Oke. Kelompok aja lah Bu. Udah berat benar. Ya kelompok aja ya. Individu Bu, buat UAS. Oke ya sudah, karena sudah tidak ada pertanyaan lagi, insya Allah nilainya sudah masuk ke database saya ya. Jadi yang apa namanya, yang masuk ke email juga sudah saya koreksi juga, tapi tidak saya masukkan ke Edlink karena kan di Edlink sudah muncul kan kemarin. Ada yang gagal juga, Iya. gagal bukan berarti gagal mengerjakan, tapi kayaknya sinyalnya ya atau nggak tahu lah, ada masalah. Di Kemarin Edlinknya memang sebenarnya. maksudnya di sinyal Bu. Kemarin Ya. tuh rata-rata di sinyal. Iya. Ya. Karena Gagal. itu ya kenapa Pak Hidir? Mati lampu ya di sana? Iya, gangguan sinyal, Dan ribut. listrik, angin kuat, gelombang juga, air pasang. Cukup lengkap lah, Bu.
sama demam gak Ruhai itu. Banyak nggak musim apa dia nih. Sementara soalnya dibuka ulang, dia berganti lagi, Bu. Udah Habis saya itu lampau Bu, berubah, jawabannya dari berubah. Kayong sampai ke Tapang tuh penyakitnya ada semua dah tuh. Oke. Oke Bu, Ada yang- maghrib ini Bu. Ya, baik Apa? teman-teman. Ya tutup dulu. Ya. Jadi yang Pak Ide, jadi ya, jadi. Ya, kita ketemu lagi minggu depan ya. Terima kasih atas perhatiannya dan semangatnya meskipun ini sudah sisa tenaga. Tetap semangat dan tetap jaga kesehatan teman-teman ya. Kita kembali ketemu minggu depan. Saya akhiri dulu. Buat sehat-sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Salam. Recording stopped.